Nah, ini kalau kita beli Yamaha R15 terbaru, ini helmnya yang baru. Coba nih. Nah, ya Wan, coba Wan. Jadi kalau kita lihat sedikit agak jauh, Cak. Seperti ini sosoknya. Kombinasi antara yang black glossy dan juga black matte. Nggak tahu deh, itu katakan lebih galak ya. Ketemu lagi dengan IBB, Cak. Sekarang kita akan bahas mengenai warna hitam. Setelah kita membahas mengenai yang biru kemarin, yang sekarang kita akan bahas mengenai yang blacknya. Dan ternyata, Cak, hitamnya ini nggak tahu deh, IBB katakan lebih galak ya, karena menyatu. Tapi tetap sih IBB sih senang yang biru sih kalau sampai nanya. Namun tetap saja hitam adalah hitam dan garang dan memberikan feel yaitu tadi galak gitu, Cak. Nah, untuk warna hitam, Cak, kita langsung saja dari mukanya ya. Warna hitam ini benar-benar glossy. Ini semuanya hitam, totally is black, totally hitam, dan hitamnya ada glossy, dan ini memberikan feel lebih clean ya. Kalau doff mungkin lebih mewah, tapi memang agak sulit untuk perawatan sebagian. Tapi kalau hitam ini benar-benar kelihatan lebih apa ya, lebih kinclong aja sih, ngeliatnya enak gitu ya. Sementara di sini karena dia hitam, jempolnya itu nggak terlalu kelihatan. Jadi kelihatan angker karena di sini kan hanya ada coretan. Nah, coret-coretan DRL yang kita perhatikan di sini memang suppliernya adalah Koito ya kalau nggak salah. Tadi Wibi sudah sempat ngecek sampai semuanya ya, nge-share sampai semuanya kemarin. Sementara lampunya juga sama posisi seperti ini. Dan kalau kita perhatikan di bagian fendernya juga black. Jadi semuanya serba black. Hanya bagian upside-nya gila berat Kang Mas. Upside-nya declare warna emas, dan emasnya itu pastinya sama dengan Yamaha lainnya. Jadi dia ada semacam kayak apa ya, kalau kita perhatikan dari dekat tuh ada, enggak ding, ya ini ada garis-garis gitu ya. Nah kayak gini, jadi kita Cak. Dan kalau kita perhatikan di bagian bottomnya itu warna black juga. Jadi semuanya serba black. Suspensi upside down ya. Bagian bawahnya, bottomnya, dan juga pelek-peleknya juga warna hitam. Kemudian juga di bagian samping sini juga hitam, kecuali hanya tulisan R15. Jadi kalau kita perhatikan memang sangat minimalis. Karena di sini hanya coretan R15, dan kalau kita perhatikan dari dekat, R15-nya itu warnanya adalah warna silver, Cak. Tapi ada coretan warna biru di sini dan degradasi sedikit begitu, Cak. Lalu kalau kita lihat bagian samping sini juga warnanya hitam. Dan beda dibandingkan dengan biru yang declare glossy untuk bagian sini, tapi untuk yang hitam ini ternyata Yamaha memilih warna doff. Jadi kalau kita lihat memang lebih menyatu sih, Cak. Dibandingkan dengan yang biru tadi. Kalau biru tadi kan glossy di sini ya. Nah, ini juga, ini apa nih? Menarik juga nih ya, ada kayak space begitu ya. Jadi seolah jadi nggak terlalu menyatu. Tapi ini untungnya di clear warna black, jadi kelihatannya tetap menyatu. Nah, ini bagian sini juga warnanya warna black tadi. Blacknya tanpa cat. Sementara di sini sudah dicat black doff. Lalu di bagian sini juga black doff, black doff. Termasuk daripada triple clamp-nya pastinya clone handle ya. Lalu di bagian sini juga sama aja, nggak ada perubahan apapun. Sami mohon Kang Mas. Termasuk dari kunci-kuncinya ya, shutter key. Dan kalau kita lihat sih nih, perbedaan yang paling mencolok dibandingkan dengan yang lama ya, dia itu ada 2 layer dan sini lebih rapi, Cak. Ini lebih rapi nih. Sini bagian sini lebih rapi, tertutup ya. Itu yang generasi terbaru ini. Kalau kita lihat dari jas seperti ini, yes. Dan ini lebih jeglong di sini, Cak. Serot. Nah, beda lagi. Kalau bagian kiri kanan semuanya itu glossy, tapi bagian tengah sini ternyata Yamaha memberikan warna hitam ya. Hitamnya itu kalau kita lihat memang matte ya, jadi beda dibandingkan dengan kiri kanannya. Dan di sini hanya tempelan peringatan, petunjuk pengendara dan sebagainya. Yamaha ada U-Connected ya, semacam stiker ciri khas daripada U-Connected. Dan kalau kita lihat warnanya sampai ini ya, jadi totally black doff yang bagian tengah.
Ternyata kiri kanannya ini di clear warna glossy, jadi full glossy. Kiri kanan full glossy, dan sebelah sini kiri kanan pastinya ada emblem Yamaha. Ciri khas daripada garpu tala ini sudah 3 dimensi 3D, dan sini ada kisi-kisi sekali lagi, kisi-kisi lagi. Jadi memang dipindah posisi kisi-kisi yang rada ganjil sih. NOTBW sebenarnya sih lebih bagus yang lama ya di sini ya. Tapi semua selera. Namun kalau kita perhatikan memang Yamaha mungkin berusaha memberikan semacam perbedaan lah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lalu di bagian sini totally ada cekungan begitu Cak, kalau kita lihat dia kayak masuk ke dalam gitu nih. Mungkin ya kelihatan di kamera. Tapi kalau kita lihat sih mencekung ke dalam gitu ya. Lalu bagian kiri kanannya juga slim, tarik slim, dan sini ada cembungan dikit. Tapi kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya. Nah, jadi sosoknya begitu ya, permainan-permainan dari panel-panelnya yang membuat feel motor ini memang galak ya untuk hitamnya. BB hitamnya ini memang galak ya, tapi kalau dari opini pribadi BB lebih suka yang biru. Birunya tuh ini garang tapi birunya itu mewah gitu loh, ikan selera Kang Mas ya. Nah, sini di clear warna black matte ya, black matte. Namun, nah ini ada fiturnya ya, tuh kelihatan ya sampean. Nah, tapi di bagian sini tanpa ada jet, hanya saja untuk pemilihan casingnya itu ada, nah ada bintik-bintik kayak corak begitu, ya, kayak gini. Nah, bagian samping dan kalau kita lihat black matte-nya tuh ditarik sampai ke bawah yang bagian sini. Jadi ada 2 layer ya, 2 layer kiri dan kanan. Jadi kiri kanan, oh lagi asar saat kita berhenti dulu ya, kita akan tunggu asar dulu. Nah Cak, ini dibantu Cak Irwan. Sama tau nggak ini kalau kita beli Yamaha R15 terbaru, ini helmnya yang baru. Coba nih, nah Iwan coba Wan. Ini yang baru yang mana ya Wan? Yang baru ini, oke. Jadi ternyata beda Cak. R15 ya. Ternyata dapetnya beda loh. Kalau yang lama nggak ada tulisan apa-apa ya? Nggak ada. Oh, hanya Yamaha semua di depan. Oke, sport. Nah ini memang spesial ya. Ini sebenarnya setiap beli 15 seterusnya atau hanya sementara nih? Tahu nggak? Seterusnya. Di foto helmnya. Wih, dan oke kita unboxing kayak apa helmnya. Katanya spesial Cak katanya. Dan wow, keren juga ternyata. Nah kelebihannya helm ini adalah sudah ada spoiler belakangnya. Nah jadi ini ada tulisan caution rider in action, caution L15 Yamaha. Ini warnanya silver ya Man ya, ini Man ya, glossy. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini ada semacam stiker kayak rada-rada ya terbentuk begitu. Ada tulisan Yamaha R15. Cakep juga ya ternyata ya dapatnya ya. Ini car gloss punya ya. Jadi car gloss, dan ini ada apa namanya exhaustnya bisa dibuka ya. Waduh, oke punya nih ternyata. Nah belum double visor tapi ya. Kalau untuk ininya pengikatnya, wow ternyata belum double D-ring ya. Iyalah helm bawaan kan, oh copot ini. Oh ini bisa. Ya, lumayan lah ya. Adjustable ya, bisa di washable ya, bisa dicuci. Nah ini juga ada logo garpu utamanya. Ya, lumayan oke, cakep sih ya. Tuh. Nah cakep. Kalau yang lama gimana Man coba Man? Yang lama coba kayak gini, kita lihat yang lama ya, hadiah yang lama untuk L15 itu kayak apa. Bungkusannya juga beda. Nah, kita lihat yang lama. Oh, yang lama nggak banyak pernik-pernik ya. Jadi hanya warna hitam dan nggak ada spoiler belakangnya. Biasa aja sih ya yang lama ya. Nah, dalamnya begini. Kalau di dalamnya gimana Wan? Oh, ada merah-merahnya dalamnya ya. Ini dalamnya. Kalau yang Airbus baru, oh hitam doang biasa. Kok cakapan yang ini ya? Kalau yang clearnya ya? Coba lagi. Oke sih, tapi yang jelas kalau shape-nya cakapan ini. Ya, jadi shape-nya tuh dia ada spoilernya. Kita lihat dari samping seperti ini. Nah, kayak gitu ya kan. Kalau yang lama nggak ada apapun, bulat doang. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini hak sampean nanti ya. Kalau beli R15 sampean minta sama dealernya tuh kayak gini. Iya, pasti dapat. Ya, belakang seperti ini. Oke, ini tambahan aja Kang Mas ya, biar sampean tahu aja. Jadi kalau kita lihat sedikit agak jauh Cak, seperti ini sosoknya, kombinasi antara yang black glossy dan juga black matte. Jadi feel-nya memang cakep seperti BBC. Ya, jadi lihat nih ya, shape-nya, layer-layernya nih begini modelnya ya.
Jadi kalau Yamaha R15 terbaru ini memang tidak seagresif sebelumnya, lebih rounded tapi juga oke gitu loh TBB. Jadi seperti ini kalau kita perhatikan dari atas ya, cenderung ke atas, posisi dari fairingnya seperti ini. Kita looksnya seperti ini kalau saya memperhatikan dari atas. Kalau saya menonton di motor ini kayak gini bentuknya. Jadi memang banyak sekali guratan-guratan yang memberikan feel itu tadi ya, lebih elegan lah. Kalau yang sebelumnya kan garang gitu ya, karena banyak layer, kalau ini elegan. Nah cuman ya memang sih, nah ini bagian ini aja sih rada kurang kurang rapi aja sih, ini aja sih kelihatannya rada berantakan. Tapi karena ini kita badinya yang lama ya, lama kan rapi gitu ya, tapi no problem sih, sekilas aja sih ya gitu. Terus stepnya warna black matte, dan black matte juga melapuri sasis juga black matte yang black ini. Dan kalau kita lihat juga di bagian swing armnya juga black matte pastinya. Dan ternyata untuk kolongnya ya, ke spatbor kolongnya sama, sementara juga termasuk dari suspensinya di clear warna silver. Ini mungkin nggak kelihatan di kamera tapi warnanya silver ya. Dan memang belum ada adjusternya, jadi kalau kita lihat belum ada settingan kekerasannya, jadi masih sama dengan sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, nah ini 2PK ini kan menggunakan part yang sama dengan motor-motor Yamaha Sport lainnya. Jadi memang campuran saya 2PK, kemudian juga ada pokoknya buat ESR ada, buat Fiction ada, jadi satu. Ini untuk ban-bannya YRC Roadwinner dengan ukuran 140 per 70, jadi masih sama aja. Lalu kalau kita perhatikan di bagian sini, yes, ini adalah bagian footstepnya di clear warna sama. Footstepnya adalah warna silver, dan untuk tekanan bannya 36 PSI kalau sampean ngisi motor ini. Jadi sampean harus tahu nih Cak, ikutin ini ya. Jadi kalau yang belakang 36 PSI, sementara yang depan adalah 33 PSI. Ya, ini untuk ukuran dari ban kalau sampai ngisi angin. Nah, sementara belakang ini tarik oleh Yamaha ya sampai ke belakang, kemudian baru di sini dibaut lagi. Ada 3 baut ya. Bautnya baut L sini, di sini, dan di sini. Ada 3 baut yang mengikat bagian side casing ini. Dan kalau kita lihat di sini baru ada lagi tambahan. Nah, sebagai informasi, ini kalau kita lihat dari atas ya, jok-joknya itu memang ada perbedaan di bagian penguncian. Kalau nggak salah ya, di sini kan, kalau sebelumnya kan di sini ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang baru itu di sini posisinya. Jelas berbeda. Dan juga bagian belakangnya juga ada perbedaan, karena kalau kita perhatikan di sini sedikit ada revisi bagian casingnya. Ada tempelan ASC warna silver. Nah, jadi gitu, assist and sleeper class. Dan ini black glossy semuanya. Black glossy, tapi di bagian tengahnya ini tidak di clear apapun. Jadi warnanya ini kayaknya warna apa ya? Ini warna black. Blacknya itu bukan warna cat kayaknya ini ya. Jadi warna dari plastiknya. Ada sabuk di sini Cak, tanpa ada kombinasi warna, stitchnya warna hitam juga sesuai dengan warna daripada joknya. Setelah belakang di clear warna black. Nah, kita lihat dari samping agak ke belakang seperti itu. Totally kalau kita lihat sekilas memang nggak ada perbedaan, perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Dan lampu-lampu stop lampnya sami mawon bisa. Jadi sami mawon sama aja. Ini aja kalau kita nggak matiin banget ya nggak terlalu kelihatan sih perbedaan daripada belakangnya. Ya, warna hitam ini memang garang, asli garang. Ya, terus kemudian dari belakang seperti ini masih sama. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Jadi view pemandangan dari atas yang generasi terbaru. Saya perhatikan perbedaan tangkinya yang lebih slim ya, tidak banyak pemekaran ya. Jadi kalau yang lama kan lebih sedikit mekar ya untuk atasnya. Nah, ini cenderung slim. Jadi kalau kita lihat dari samping kanan seperti ini, yes, ini kayak gini sosoknya. Jadi kalau kita perhatikan memang ini tadi bagian samping sininya ya, layernya kelihatan tumpukannya lebih apa ya, lebih teratur sih ya rating-ratingnya. Jadi ngikutin alur ke bawah semuanya. Bagian sampingnya sama aja sih kiri kanan, jadi nggak ada perbedaan, makanya BP nggak usah ulang-ulang. Yang jelas ini kalau kita lihat untuk bagian knalpotnya juga berbeda, karena casingnya di atas ya untuk protektor, maksudnya protektor covernya. Silencer kalau biasanya kan
sebelumnya kan menutup semuanya, kalau ini enggak, sampingnya malah nggak ditutup tapi di atasnya dengan shape yang begini bentuknya. Dia lebih daripada silencer end cap mufflernya. Jadi bukan di sini tapi dilebihin. Ya memang desain yang baru seperti ini. End cap mufflernya warna silver, dan ini bagian apa namanya, swing armnya, kemudian bagian rem-remnya sama aja, totally no different dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Perangkatnya, part-partnya sama aja ya. Samping kanan full step, dan engine legendarisnya masih tetap dipertahankan pastinya, VVA tapi ya kita lihat ada VVA variable valve actuation tempelan. Dan kalau kita lihat dari agak ke kanan seperti ini shape-nya ya, dari tangkinya yang menonjol ke atas modelnya kayak gitu ya. Tuh. R15 yang warna black atau warna hitam. Nah, cakep sih hitamnya itu dia, ya kan? Oke, sampean oke kan? Pengen mencoba mengutari buat sampean supaya mendapatkan gambaran warna hitam dari New R15 versi 4 dari atas seperti ini. Karena warna hitam tuh jadi ini gelap ya saya, jadi karena mendung nggak apa-apa lah, tapi sampai seperti gambaran seperti apa susun dari samping sebelah kiri. Yes, nah kayak gitu. Kalau kita lihat agak jauh seperti ini. Yap. Ya jadi gini Cak ya sosoknya. Nah, semoga saja bisa memberikan gambar sampai semuanya. Bagian sampingnya ya, jadi buritanya memang sedikit lebih landai dibandingkan dengan yang versi lama. Bagian swing armnya, stepnya, bagian layernya yang berbeda. Ini lebih elegan sih dari BB sih, lebih elegan. Tapi mukanya angker. Itu sampingnya elegan, muka angker. Nah mungkin agak perlu adaptasi bagian tangkinya sih. Ke tangkinya ini memang lebih slim. Kalau yang lama kan gagah gitu ya, mungkin mekar gitu ya, terus agresif gitu. Ini lebih elegan kelihatannya, jadi gitu. Oke, jadi paket yang diberikan oleh Yamaha pada generasi terbaru R15 versi 4 warna black. Kita lihat dari samping seperti ini, agak ke atas, yes. Dan ini adalah warna yang hitam, sementara yang sono warna yang biru. Nah, ya kan cakep yang biru toh, tapi selera sih Cak. WB sih kalau beli yang biru sih. Nih sosok dari atas ya. Oke, warna hitam. Rek, jadi ngorek Kang Mas ya. Nih, dari atas agak ke kanan. Cakep nggak Mas sampean? Yes. Nah, Cak, semuanya sudah jelas buat sampean semuanya. IWB sudah jabarkan ke sampean semuanya dari A sampai Z, dari baut-bautnya, dari semuanya Cak. Piye kurang piye Kang Mas. Nah, gini Cak. Ini adalah warna black. Dan hitam ini memang selalu garang dan angker gitu Cak. Tapi kalau sampai mencari yang lebih mewah, Ibu harus katakan saya harus memilih yang biru. Apapun itu Cak, memang ini adalah desain yang paling fresh dari Yamaha untuk sampai semuanya. Paling yang outstanding ya, yang paling Ibu suka dari semua desain yang ada pada motor ini adalah bagian mukanya. Bagian mukanya yang outstanding itu aja. Sementara untuk samping-sampingnya memang kita butuh adaptasi, tapi kalau kita melihat secara general semuanya, harus KWP katakan motor ini memang lebih apa ya, lebih mewah ya mungkin ya. Kemudian juga lebih mature, tidak terlalu lebay, tidak terlalu agresif, tapi namun ada beberapa titik di mana Ibu lebih suka yang lama. Nah, khususnya di bagian sini Cak. Di sininya itu Ibu suka yang lama. Yang lama tuh kan tarikan-tarikannya tuh tegas banget. Dan juga bagian tangkinya Ibu harus lebih adaptasi karena yang lama itu kan mekar ya kiri kanan. Jadi kelihatan big bike look banget. Kalau ini lebih slim, lebih kecil, tapi kalau sampai nanya mengenai ergonomi riding, Ibu katakan lebih enak yang ini. Jadi lebih nyaman. Dia itu lebih rendah untuk posisi daripada joknya termasuk belakangnya, dan juga kita ngepitnya lebih enak. Itu yang memberikan kita feel jadi lebih apa comfort gitu aja ya. Jadi itulah sekilas informasi buat sampean semuanya Cak. Ini gila udah panas banget hawanya ya. Jadi mendung tapi nggak hujan, makanya sangat lembab sekali. Kita sampai keringetan dan bisa fokus ya, tidak konsen. Yang pasti Ibu harus turkan terima kasih buat sampean semuanya yang sudah setia menunggu Iwan Benar. Dan ada pertanyaan ke sampean semuanya kemarin begini, Cak IWB, kenapa sih Cak IWB nggak ngetes R15? Kenapa Cak IWB kok telat dengan lainnya? Jadi gini Cak,
IWB harus berikan informasi sama semuanya bahwa apapun itu, ya, Iwan Banaran akan selalu tetap profesional. Iwan Banaran tidak ada namanya anak emas ataupun broker brand lainnya. Jadi kita hanya hanya reviewer. Kita semuanya kita review, tidak ada perkecualian, hanya saja mungkin akses. Dan sama harus tahu juga bahwa IWB open kepada semuanya. Semua pabrikan IWB open. Sama lihat aja dari Kawasaki, Suzuki, Honda kita open. Mungkin hanya satu pabrikan yang memang ya sama tahu sendiri lah ya, IWB nggak usah jabarin. Dan kalau sampean tahu, follow iwanbanaran.com pasti tahu sejarah seperti apa. Tapi tetap Cak, kita profesional, jadi kita jangan ikut baper. Biarlah fans boy dan mereka yang baper, tapi kita tetap profesional. Review apa adanya, karena satu Cak, independensi adalah nomor satu. Kenetralitasannya gimana sih bosan Cak? Pokoknya netral itu nomor satu. Makanya IWB tidak mau ada intervensi setiap review. Dan jika ada intervensi berarti mendingan kita no connection, better seperti itu. Itu klarifikasi, bukan klarifikasi sih, maksudnya pencerahan, karena IWB dengar baca-baca komen-komen yang pedes banget. Pedes komennya gini, ya iyalah IWB nggak akan review yang ini karena IWB kan punyanya pabrikan A, pabrikan B, nggak ada begitu Cak. Iwan Banaran bukan punya siapa-siapa, Iwan Banaran adalah punya sampean semuanya. Jadi itu makanya kita tekankan bahwa kita profesional, independen ya, kita nggak ada beda treatment, nggak ada, semuanya sama aja, tinggal aksesnya. Kita diberi akses kita review, kita nggak diberi akses kita nggak review, itu aja, simple kan. Jadi nggak usah pusing kalau sampai menemukan IWB nggak review suatu produk, kan masih banyak aja review masih banyak juga reviewer lain yang sampai bisa tunggu dan lihat. Gitu aja ya. Tapi tenang Cak, IWB pasti akan review produk apapun itu, mungkin hanya beda hari karena kita harus menunggu. Mendingan kita di dealer yang lebih free, lebih tidak ada intervensi, lebih bebas apa adanya. Dan sekali lagi matur nuwun juga buat sama semuanya yang sudah selalu perhatian sama Iwan Banaran. Karena kenapa? Berarti kan sama cinta sama IWB. Kalau nggak IWB review, nggak marem ngomong sampean, nggak puas, alhamdulillah itu berarti ya. Apapun itu Cak, sekarang Yamaha R15 versi 4 sudah ada di dealer ya. Dan ini IWB sekarang sudah di dealer Yamaha SBW. Artinya apa? Sampean kalau pengen beli motor ini, monggo merapat saja ke dealer Yamaha SBW karena mereka sudah ready stock. Dan kalau sama nyari di mana ya Instagram Kang Mas, susah-susah Kang Mas. Sekarang Instagram kan atau di Google lah sampean ketik. Pokoknya di sekitar Jabodetabek kalau mencari motor Yamaha monggo selalu ke Yamaha SBW. Wes rasa nang dindi Cak. Karena IWB kan kenal sama ownernya Cak Stephen ya yang Jos Gandos. Jadi jangan kemana-mana, itu aja. Oke, jadi itu aja informasi buat sampai semuanya. Dan sekali lagi sama suka video ini, sama like dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama selalu waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.